Shalom, salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, khotbah minggu ketiga Trinitatis 25 Juni 2023 yang tertulis dalam kitab Matius pasal 10 ayat 32 sampai ayat 39. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats ini kita semakin dalam mengetahui dan memahami bahwa Yesus tidak pernah asal sembarangan mengutus para murid-muridnya. Ada suatu proses yang harus dijalani para murid-muridnya sebelum terjun ke dunia pelayanan. Setelah Yesus memilih ke-12 muridnya, Dia memperlengkapi mereka dengan bekal iman, sehingga mereka memiliki keberanian dalam mempersaksikan kebenaran. Yesus mengajarkan kepada para muridnya untuk setia kepadanya dan tampil berani mempersaksikan imannya di hadapan dunia, meskipun akan menghadapi banyak tantangan, bahkan penderitaan. Namun Yesus menjanjikan bahwa dalam perjuangan mempersaksikan iman itu atau mempersaksikan Bapa di surga akan memberikan kekuatan atau kemampuan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sikap setia dan taat atau ajas konsisten sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Sikap itu mesti kita wujudkan dalam kehidupan keluarga dan dalam kehidupan ruang lingkup yang lebih luas. Setia, konsisten artinya tetap tidak berubah, tidak mengikuti arah angin, tidak menyanyi mengikuti gendang orang lain. Setia konsisten artinya stabil, tidak pelin-pelan, tidak mencela-mencele, tidak mudah berubah dan terpengaruh
tetapi setia, konsisten, dan terang-terangan. Tidak ada yang tersembunyi dalam dirinya, selalu bersikap yang sebenarnya. Dari pengalaman kita mencatat bahwa ada banyak orang yang selalu terpukau pada sesuatu yang besar, dan acap kali tidak peduli, bahkan menutup mata terhadap yang kecil. Di jemaat-jemaat yang kita jumpai terjadi semacam keluhan terhadap sikap kepemimpinan jemaat yang lebih peduli pada orang besar ketimbang orang kecil. Lalu Yesus sendiri meneladankan sikap yang amat peduli terhadap mereka yang dimarginalisasi oleh masyarakat di zaman itu. Yesus berdialog, menangkap aspirasi mereka. Yesus duduk bahkan makan bersama dengan mereka. Narasi dalam Injil mengungkapkan semua kisah itu dengan terang benderang yang mestinya menjadi referensi utama dari gerak pelayanan gereja. Setia dalam melayani dan setia dalam mengaku nama Yesus memang bukan hal yang mudah atau sederhana. Karena itu, pembiasaan dalam melayani dan mengaku harus dimulai sejak dini. Gereja-gereja sudah sejak awal menyadari tentang pentingnya kedua aspek itu. Istilah pelayanan dan diakonia sudah menyatu dengan kehadiran gereja. Jadi, eksistensi dan presensia atau kehadiran gereja sebagai institusi yang melayani amat disadari dan dipahami. Dalam konteks kesadaran itu, nama komisi yang ada dalam gereja sebagian besar mengakomodasi istilah pelayanan. Misalnya komisi pelayanan perempuan, komisi pelayanan lansia, dan sebagainya. Sehingga setiap ibadah hari Minggu umat mengucapkan rumusan teks pengakuan iman rasuli juga. Rumusan itu yang biasa juga disebut 12 pasal pengakuan iman adalah sebuah kredo yang banyak digunakan oleh gereja-gereja di Indonesia. Jadi rumusan yang ada dalam bentuknya yang sekarang dimuat sekitar tahun 750 diucapkan setiap hari Minggu untuk mengingatkan supaya umat mengerti tentang inti kepercayaan Kristiani yang berbasis kuat pada pemahaman trinitatis. Pengakuan iman yang diucapkan dengan lantang dan terkadang dengan sikap sempurna mestinya dilanjutkan dalam kehidupan umat pada hari Senin sampai hari Sabtu di tengah kehidupan yang sekuler. Pelanjutan pengakuan iman dalam kehidupan konkret adalah bagian bagaimana agar dimensi pengakuan itu bisa diimplementasikan dalam tugas pekerjaan dan kehidupan umat di manapun dia. Saudara-saudara yang terkasih, ucapan Yesus dalam Injil Matius 10 ayat 32 sampai ayat 33 yang dikutip di awal, bagian ini amat lugas, tegas, keras, dan sangat relevan di sepanjang zaman. Ada orang yang terpesona, terpukai, tergiur dengan pangkat, jabatan, atau benda-benda lainnya yang dengan mudah diperoleh, kemudian menyangkal Yesus dan berpindah agama. Mereka terpenjara kepada kenikmatan sesaat. Mereka tidak menghargai karya keselamatan penderitaan Yesus yang telah diukir Yesus lewat penderitaannya. Siksaan dan kematian yang alami Yesus, yang Yesus jalani. Oleh karena itulah kita harus setia kepada Yesus. Kita harus mampu mengakui namanya secara verbal juga dalam tindakan nyata. Jika kita menyangkal Dia, kekinian dunia, Ia akan menyangkal kita di akhirat.
di depan Bapa yang di surga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, tidak dapat disangkal bahwa Yesus datang membawa damai. Namun dalam perikop ini dikatakan bahwa Yesus datang bukan membawa damai, melainkan pedang untuk memisahkan dalam sebuah keluarga. Tidak selamanya keluarga secara keseluruhan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sesungguhnya Yesus itu dalam pelayanannya selalu memberikan damai di hati orang-orang yang percaya. Kemudian mendamaikan orang yang percaya dengan Allah. Pekerjaan Yesus atau pelayanan Yesus juga mendamaikan orang percaya dengan orang percaya. Tetapi antara orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya bukan terjadi damai, tetapi terjadi perpecahan dan pertentangan karena Yesus. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, di dalam dunia ini akan selalu ada pertentangan antara orang percaya dengan yang tidak percaya kepada Kristus, termasuk dalam beberapa keluarga. Kemudian saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika kita lihat ayat 37 sampai 39, ini tentang mengasihi sesama. Mengasihi sesama termasuk orang tua dan saudara, itu adalah tugas dan tanggung jawab yang sangat penting bagi kita. Akan tetapi ketika kita mengasihi mereka, biarlah didasari oleh kasih kepada Tuhan. Dan kasih kita kepada mereka tidak lebih besar daripada kasih kepada Allah. Karena prioritas kasih orang percaya adalah tetap kepada Allah. Dan yang sejalan dengan itu adalah kasih kepada sesama manusia. Yesus menyatakan barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Dalam hal ini, Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa hidup atau nyawa seseorang itu tidak bernilai, sehingga tidak perlu diperjuangkan atau dipertahankan. Justru Tuhan Yesus mau menegaskan bahwa hidup atau nyawa manusia begitu bernilai. Karena itulah, janganlah hidup itu dipertahankan dengan cara yang merugikan nilai dan martabat dirinya. Karena betapa sering manusia berupaya untuk mempertahankan nyawa hidupnya dengan cara-cara yang tidak etis, tidak bermoral, dan bersifat egosentris. Karena keadaan yang sulit, seseorang merasa berhak untuk merampas hak milik orang lain. Mungkin karena keadaan kemiskinan, seseorang merasa berhak melakukan perbuatan tercela karena mereka dirinya kuat dan berkuasa. Maka seseorang sering merasa berhak untuk menindas dan menekan sesamanya yang lemah. Sikap mereka secara duniawi tampaknya berhasil mempertahankan hidup, tetapi sesungguhnya mereka telah menghancurkan nilai-nilai dan makna dari hidupnya yang paling esensial. Karena hidup mereka akan berubah secara drastis dan dapat menjadi manusia baru di dalam Kristus. Ketika mereka mau menanggalkan pola hidupnya yang lama dengan cara mempersekutukan diri secara personal dengan Kristus, mereka bersedia menolak godaan dan tawaran dunia dengan tetap konsisten berjalan di jalan Kristus. Jadi dalam persekutuan dengan Kristus, seharusnya seseorang yang kehilangan hidupnya secara duniawi justru bertujuan supaya mereka dapat mengalami suatu kehidupan yang bermakna dan kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, pada saat ini kami Tuhan telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya mampukanlah kami setia dan konsisten untuk mengikut Engkau, untuk mau berani kehilangan nyawa karena nama-Mu, karena kasih-Mu. Mampukan kami Tuhan sebagai hamba-hamba yang setia dan penurut dan mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan melalui khotbah yang kami dengar pada saat ini. Jadikanlah itu menjadi bekal bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Shalom.